Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Permatasari dengan NIM 204230193, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang hak asasi manusia, mata kuliah PKN Lanjut SDMI, dosen pengampu Bapak Nanang Nofriyadi SPD MPD. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia atau HAM. Adapun pembahasan yang akan saya jelaskan pada kali ini, pertama ada pengertian HAM, yang kedua HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia meliputi hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk memilih agama, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Ciri pokok hakikat HAM: yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, diminta, dan dibeli, ataupun diwarisi, sudah otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa melibatkan jenis kelamin. Yang ketiga, HAM tidak boleh dilanggar oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, presiden, dan sebagainya. Materi yang kedua yaitu HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun instrumen hukum nasional HAM di Indonesia yaitu pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan MPR Nomor 26 MPR 1998 tentang HAM. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pembahasan yang ketiga yaitu kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Perhatikan gambar di atas ini. Nah, ada dua gambar nih. Yang gambar pertama yaitu kasus pembunuhan 30 SPKI. Kasus ini adalah salah satu contoh kasus pelanggaran HAM berat karena melibatkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu kategori pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran HAM tersebut meliputi penculikan, penyiksaan, pembunuhan, perampasan kemerdekaan, dan penghilangan orang secara paksa. Gambar yang kedua adalah kasus bullying. Bullying dianggap sebagai pelanggaran HAM ringan karena tindakan tersebut membatasi kebatasan dan dapat merugikan orang lain. Bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti verbal, fisik, rasional, atau elektronik dan dapat menyebabkan trauma dan stres bagi korban. Contoh pelanggaran HAM ringan dalam bullying: melontarkan kata-kata kasar, menghina atau mengintimidasi, memukul, menendang, atau merusak barang-barang milik korban. Meskipun dianggap ringan, bullying tetap memiliki dampak yang signifikan pada korban dan tindakan pencegahan serta penanganan yang tepat sangatlah penting.
pada korban bullying. Pelanggaran HAM disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, mencakup sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, sikap tidak toleran, rendahnya penalaran warga terhadap arti pentingnya HAM. Yang kedua, faktor eksternal, mencakup penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi. Pentingnya untuk memahami bahwa faktor internal dan eksternal saling terkait dan saling memengaruhi. Upaya untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat. Upaya dan bentuk perlindungan HAM di Indonesia agar pelanggaran HAM tidak terjadi kembali. Yang pertama, membentuk Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM. Yang kedua, membentuk produk hukum yang mengatur tentang HAM. Yang ketiga, membentuk pengadilan HAM. Adapun kesimpulan dari materi ini, HAM sangat penting karena menjamin martabat manusia, mencegah kekerasan dan diskriminasi, meningkatkan kualitas hidup, membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, mencegah konflik dan menjaga perdamaian. Dengan memahami dan menghormati HAM, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih adil bagi semua. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.